Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar statistika ya. Statistika apa? Statistika itu sering kita mendengar kata-kata data statistik gitu ya, berdasar data statistik dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari bagian dari statistika ini, tidak semuanya ya. Nah, itu apa statistika? Yaitu cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, dan mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan dari data yang diperoleh. Itu disajikan secara sistematis. Sehingga kalau kita uraikan satu persatu apa yang ada di dalam statistika, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data, kemudian meringkas data ya. Mengumpulkan nomor satu, kemudian meringkas, kemudian mengolah data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Itu tadi statistika ya. Apa yang akan kita pelajari maka akan dituliskan di dalam peta konsep seperti ini. Ya, ini data. Kita akan mempelajari tentang penyajian data. Apa aja isinya? Yaitu cara menyajikan data, yaitu tabel distribusi frekuensi, grafik, kemudian histogram, poligon, dan ogif. Ya, ini ya. Nih. Kemudian ada namanya pemusatan data. Ini pemusatan data. Kemudian ada penyebaran data ya. Yang dipelajari ada di bawahnya itu pemusatan data, rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil dan desil. Kuartil dan desil ini nanti ya. Kemudian ada penyebaran data. Penyebaran data itu simpanan rata-rata, simpanan baku dan ragam. Ya. Ini adalah skema atau diagram alur yang akan kita pelajari nanti dalam statistika ini. Mari kita akan belajar untuk yang pertama ini. Untuk apa kita belajar? Yaitu setelah ini diharapkan kalian dapat menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, dan histogram, serta dapat menggunakan untuk menyelesaikan masalah tentang statistika. Ya, itu kegiatan pada saat ini. Yang pertama, dalam penyajian data ada namanya diagram garis ya. Ini contohnya. Hasil penjualan komputer periode Januari Juli 2019. Nih, Januari ada 10, Februari ada 15, dan seterusnya sampai Juli ada 60. Tanpa tabel itu, ini ada diagramnya. Ya, untuk menampilkannya tidak perlu pakai tabel, ada namanya diagram garis. Untuk membuat diagram, ya, yang pertama harus ada judulnya. Ingat, harus ada judulnya. Kemudian, ini untuk horizontalnya juga harus ada labelnya ya, label untuk horizontalnya. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, itu apa namanya? Bulan. Kemudian, ini bisa bervariasi sesuai dengan tabel yang ingin kita sajikan. Misalnya, siswa gitu ya, dan lain-lain. Kemudian vertikalnya juga harus ada judulnya. Ya, ini menunjukkan apa? 0, 10 dan seterusnya harus jelas. Itu adalah jumlah penjualan.
Apalagi? Nah, skalanya harus tetap, tidak boleh berubah. Kalau angka misalnya 5 ke 10, 10 ke 5, 10 ke 15 dan seterusnya, itu jaraknya harus sama, harus konsisten. Tidak boleh jaraknya berubah-ubah. Demikian juga dengan yang ke atas ini, yang vertikal ya. Harus tetap. Ini misalnya ini 10, 0, 10, 20 dan seterusnya. Nah, titik-titik ini harus dimengerti. Kalau tidak ada tabelnya. Januari 10, berarti kita buat titiknya di 10. Februari 15. Nah, di antara 10 dan 20 ada 15, 30 dan seterusnya. Ini adalah diagram garis. Dibuat titik-titiknya dulu baru dihubungkan. Ya, menghubungkannya ini namanya garis ya. Nah, ini adalah diagram garis. Kita akan membuat, coba ya, dengan Excel ini membuat diagram garis ya. Kita sudah punya data seperti ini, jumlah penjualan sepatu PT Karya tahun 2020. Hanya 6 bulan di sini ya. Januari, Februari sampai Juni. Bagaimana cara membuatnya? Kita blok ini ya, ini Juni, kemudian kita pilih bagan ya, yaitu diagram garis. Kita pilih diagram garis yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, ini kita lihat apa yang perlu ditambahkan. Ini judul ya, judul kita edit, di judulnya diganti sesuai ini ya. Ini copy dulu. Ya, kita lihat ini dipindah dulu. Ya, kalau diketik juga boleh. Nah, seperti ini, udah diganti judulnya, kemudian data ke kanan nih, apa namanya? Ini ya, ini kita ganti data di bawah dan data vertikalnya. Nah, seperti ini ya. Kita sudah buat ini apa namanya? Ya, pada apa namanya vertikal. Nih. Nggak bisa. Ini ya, bulan di bawah, kemudian jumlah ya. Jadi harus ada nih semuanya. Ini judul, harus ada judul, kemudian vertikalnya ada, kemudian horizontalnya ada. Ya, jadi seperti itu. Nih ya, nih harus ada judulnya. Kalau di Excel yang versi laptop ada ya. Jadi ini misalnya mau kita ganti angkanya. Nih diganti berapa? 100 gitu ya. Ini 100. Kemudian ini diganti 50. Diganti 300. Nah, ini otomatis gambarnya akan menyesuaikan. Nah, kan? Januari 100 ya. Kemudian Februari. Nih Januari ya, 100, Februari 50, Maret 300, April 50 dan seterusnya, kemudian dihubungkan oleh garis. Nah, ini dia namanya diagram garis ya.
Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya adalah diagram salah. Ya, ini. Diagram lingkaran. Nah, ini yang tertulis di situ ya, kita belum membuatnya. Diagramnya belum kita buat, yaitu peminat kegiatan ekskul sebagai berikut. Olahraga 90, PMR 60, dan Paskibra 50. Bagaimana kita membuatnya? Ayo kita buat di program berikutnya agar mudah ya dan bisa dipahami. Olahraga, PMR, Paskibra. Kita lihat dulu. Ya, sebelum kita membuat diagram lingkarannya, perlu diketahui ya, biar kita mengerti apa yang akan ditampilkan. Kalau untuk membuat lingkaran itu kan ada sudutnya, jadi kita buat sudutnya. Nah, biar mengerti persentasenya, bagaimana kita membuat persentase? Ya, ini kita tuliskan, ya misalnya 90, ya misalnya 90 ini. Berapa persen? Berarti kan 90 dibagi totalnya kan 200 ya. 200 kali 100%. Nah, ini membaginya bagaimana? Nah, ini tinggal dicoret, tinggal 90 dibagi 2, jadi 45%. Kemudian 60 sama seperti itu ya. 60 dibagi 200 berapa? 60 dibagi 200 ya, kali 100%. Jadi 30%. Paskibra 50 bagi 200 kali 100%. 25 ya. Nah, jadi kalau persen itu kalau dijumlahkan harus 100% ya, ini persen semua. Nah, sudutnya. Nah, kalau sudut, kalau persen per kalinya 100%, kalau sudut kalinya berapa? 360 derajat ya. Jadi untuk sudut, nah ini misalnya 90 per 200 kali 360 derajat. Atau boleh dari 45 tadi, 45% kali 360 ya, sama hasilnya. Nih, atau kalau kita sudah tahu persennya, 45% dari 360 derajat. Berapa ini? Ya, berapa? Ya, 162 derajat. Kemudian 30% dari 360. Berapa? Nah, sekarang yang kedua, PMR. 30% dari 360. 360 berapa? Ayo. 108 ya. Nah, terakhir 50%, 25% ya. Dari 360. Berapa? 90 derajat. Nah, ini kita bisa melukiskan ya. Kita udah mengerti nih ya. Jadi tadi 25% dari 360 boleh ya, dari asalnya jumlah siswa total 9 jumlah siswa dibagi total siswa kali 360 derajat sama ya, hasilnya sama. Jadi 162, 108 dan 90 derajat. Nah, ini kita bisa melukiskan manual bisa. Nah, kalau mau yang bagus pakai seperti ini. Kemudian kita coba kita gambarkan ya. Ini kita hapus dulu semuanya. Ya, ini tadi sudah diisi semua ya. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita blok ya. Kita blok yang akan kita buat gambar diagram lingkaran.
Kemudian kita pilih, nih ada pi ya, lingkaran. Nah, kita pilih. Nah, inilah jadi. Kita kecilkan sesuaikan dengan tempatnya. Nih ya. Jangan lupa judulnya harus diisi. Ya, judulnya diganti sesuai ininya ya. Nih. Ya, kita sesuaikan. Nah, setelah itu ya kita sesuaikan ini olahraganya ya. Ini sudah ada keterangannya. Yang biru olahraga, yang oranye PMR, dan yang abu-abu paskibra. Nah, ini kita tuliskan. Boleh kita tuliskan sudutnya atau persentasenya. Seperti itu ya. Jadi olahraga, misalnya nih olahraga 45%, kita tulis 45%. Dan seterusnya. Nah, kita tuliskan di sini biar jelas. Ini ya, 45% atau olahraga itu biru 90 orang ya, 90 orang. Kemudian PMR 60 orang. Kemudian paskibra adalah 50 orang. Nah, ini untuk jumlahnya bisa diganti dengan persen. 45%, 30%, 25% ya, tergantung kebutuhan penampilan. Nah, biasanya persentase ya. Kalau persentase bagaimana? Ya, kita tuliskan persen. Jadi 45%. Kemudian 30%. Kemudian 25%. Nah, seperti ini biasanya dalam persen ya. Atau ini boleh dipisah di sini olahraga. Persen dalam persen ya. Jadi penampilannya ini udah cukup untuk mewakili diagram lingkaran. Berikutnya adalah diagram batang ya. Ini mirip dengan yang diagram garis, caranya sama ya seperti tadi ya, pakai Excel. Kamu tuliskan, coba kamu nanti ketik-ketik ya di Excel itu, kamu gambar ada di situ diagram batang. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi yang jelas yang pertama itu judulnya harus ada. Yang kedua, x-axis atau vertikal, horizontal ya, x-axis itu sumbu x. Horizontalnya judulnya harus ada dan skalanya harus tetap. Kemudian yang vertikal judulnya atau lambangnya labelnya ya, labelnya harus ada dan jarak antar angkanya tetap ya. Konsisten. Ini namanya diagram batang. Kita bisa membaca banyak siswa di kota A tahun 2019, SD-nya ada sekian ribu orang dan seterusnya. Nah, ini biasanya penampilan ini hanya memperlihatkan secara kasar ya. Intinya dia lebih dari 1.400, SMP lebih dari sekitar 1.000 ya, sekitar 1.000, SMA sekitar 800 dan STM sekitar 400 ya. Ini untuk melihat penurunan atau kelihatan dari situ ternyata paling banyak jumlah siswanya adalah di SD dan seterusnya, paling sedikit ada di STM. Demikian untuk diagram batang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sekarang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ada dua macam. Nah, ini yang pertama adalah untuk data tunggal ya. Jadi ini adalah data tunggal.
Ya, data tunggal seperti ini. Kita kelompokkan sesuai berat badan, terendah kita tuliskan sampai tertinggi, kemudian kita hitung satu persatu ya, misalnya 32 masukkan ke kolom 32, kemudian 35 masukkan ke kolom 35, 37 masukkan ke kolom 37. Ini namanya proses penghitungan atau turus ya. Setelah selesai semuanya baru kita hitung ya, ini ada 6. Kemudian 6 dan seterusnya, sehingga semua akan kita peroleh jumlahnya sama dengan yang ada di data mentahnya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi kelihatan ya, datanya tunggal. Tunggal itu satuan ya. Satu satuan. 32, 33, 34 hanya satu bilangan. Itu namanya tunggal. Nah, berikutnya data kelompok. Nah, sebelum ke daftar distribusi data kelompok, ada langkah-langkah membuatnya. Yang pertama adalah ya, jadi membuat daftar distribusi itu dibuat aturan sehingga bagus gitu ya nanti penampilan untuk daftar distribusi frekuensinya. Yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil ya. Ini jadi X maksimal dikurangi X minimal. Ya, jangkauan. X maksimal, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian banyaknya kelas. Nah, nanti kita akan mengerti apa itu banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas itu kalau tadi 32, 33, 34 dan seterusnya itu ada banyaknya kelas. Kalau sekarang ada intervalnya, jadi banyaknya kelas nanti ya. Kemudian ada namanya istilah panjang kelas. Panjangnya kelas itu seperti kelas kita. Kamu di kelas itu kan ada ruangan itu kan dari ujung sampai ujung. Nah, itu dari tepinya sampai ke tepi namanya panjang kelas. Kemudian ada batas kelas interval, batasnya ya. Nanti kita akan praktekkan ke angka langsung. Tentukan. Yang terakhir adalah menentukan frekuensi setiap interval. Nah, kita bagaimana kelanjutannya akan kita praktekkan. Salah. Nah, ini adalah contoh ya. Ya, ini data 30 siswa ya. Di sini yang pertama tadi adalah menentukan jangkauan. Jangkauan itu dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, jadi yang termasuk di sono apa aja angkanya. Jadi dari 88 sampai 30. Tertinggi 88, terendah 30. Berarti jangkauannya ada 58. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas. Banyak kelas tadi pakai rumus Stargess ya namanya. 1 plus 3,3 kali log N. N-nya itu banyaknya siswa, jadi log 30. Nah, ini kita cari dulu. Kita hitung ya, kita dengan kalkulator dulu. Ini 1 ditambah 3,3 kali log N. Log N-nya ada di 30. Nah, ini sama dengan 5,87 atau 5,9. Jadi kalau membulatkan ya, membulatkan itu kalau di belakangnya angka 5 atau lebih itu kedepannya dibulatkan 1. Jadi ini 5,9 ya. Kita lanjut, jadi ini 5,9 ya. Ya, banyaknya kelas gimana nih ya, kita ulangi, tulis lagi biar jelas. Jangkauan tadi berapa? 88 kurangi 30 yaitu 58. Banyak kelas, banyaknya kelas itu banyaknya intervalnya nanti ya. Jadi 1 ditambah 3,3 kali log 30 N-nya. Ya, ini N. Jawabannya 5,9. Nah, banyaknya kelas itu harus bulat. Jadi berapa dibulatkannya? Jadi 6 kelas. Berikutnya adalah panjang kelas.
Panjang kelas. Nah, jangkauannya ada 58 dibagi di dalam 6 kelas. Jadi 58, semua angka kan ada intervalnya itu 58 tadi, dibagi dalam 6 kelas. Nah, ini kita hitung berapa 58 dibagi 6. Ini tadi ya, ini bekasnya tadi. 58 dibagi dengan 6. 9,66 atau 9,67 atau 9,7 ya. Ya, ingat kalau membulatkan jangan salah, biasanya pada salah di pembulatan. 9,7. 9,7. Nah, panjangnya kelas juga tidak pecahan karena ini adalah menyangkut banyaknya orang ya. Jadi ini dibulatkan menjadi 10 ya, 10. Nah, berikutnya nomor 4 apa tadi? Berikutnya adalah batas kelas. Batas kelas ini harus kita perhatikan ya. Jadi kita buat seperti ini. Ya, kita buat intervalnya tadi. Nah, ini tadi nilai frekuensi. Kemudian kita lihat nilai terendah tadi berapa? 30, tertinggi 88. Nah, itu harus termuat di dalam nilai. Boleh kita mulai dari 30, yang penting tidak merepotkan kita nanti pada saat perhitungan. 30, kemudian panjang kelasnya 10. Nih, panjang kelas 10. Jadi ini harus memuat 10 angka pada interval pertama, dimulai dari angka 30. Berarti kalau 10 angka dimulai dari angka 30 berarti berapa? 30, 31, 32 sampai berapa nih? 39 apa 40? Ya. Ya, betul, 39. Setelah itu ini 40 sampai ya 50, 60, terakhir adalah, nah sudah selesai kan tadi sampai 88 ya angka tertingginya ya. Nah, ini terakhir adalah jumlahnya. Frekuensinya kita hitung. Ya, dari data tadi silahkan dihitung. Nah, ini nanti dimasukkan ke frekuensi. Nah, ini pertanyaannya. Kamu lengkapi ya, ada berapa ini angka-angka ini dari data yang tadi. Dilanjutkan, ayo nomor Umi panggil satu persatu untuk mengisi berikut ini. Ada berapa? 30 sampai 39 dan seterusnya. Ya, berapa? Ya, 2, 4, 8, 10, 5, 1. Jumlahnya ada 30 ya. Udah? Nah, ini tadi langkah kelima tadi ya. Ini kita sudah menentukan frekuensinya. Frekuensi itu jumlah banyaknya nilai ya. Nah, berikutnya. Nah, tadi sudah membuat daftar distribusi frekuensi baik tunggal maupun kelompok. Yang kelima adalah histogram ya dan poligon frekuensi. Yang pertama ada 3 macam grafik yang biasa dipakai, itu histogram, poligon frekuensi, dan kemudian ada namanya OGIF ya. OGIF ini nanti bisa semuanya digambar dengan Excel. Nah, kita lanjutkan. Nih contohnya, langsung ke histogram. Nih. Cara menggunakan menggambar di Excel tadi sama ya, nilai dan frekuensi. Kita blok, kemudian kita pilih menu di gambarnya. Nah, apa itu histogram? Nah, ini histogram itu kalau gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini
rapet ya. Ini antar kelasnya. Ini kan namanya kelas nih, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas ke-5 dan kelas ke-6. Namanya interval kelas, kelas ke. Nah, ini antar kelas itu rapet seperti ini, berarti angka yang dituliskan di sini, angka-angka ini di pada nilai ini namanya, nah ini istilah baru ya. Namanya tepi bawah kelas, tepi kelas, tepi kelasnya. Apa itu tepi kelas? Tepi kelas itu coba perhatikan. Kalau 30 sampai 39, kemudian berlanjut 40. Nah, antara 39 sampai 40 itu nanti ini penting untuk pemrograman ya, bahasa pemrograman. Ini tidak boleh ada angka yang terlewati. Antara 39 sampai 40 itu ada satu interval. Misalnya begini. 39,4, maka kita akan memasukkan di atas kan, 30 sampai 39 misalnya. Atau 39,5, masuknya kemana? Atas atau ke bawah? Ya masuknya ke 40. Nah seperti itu. Jadi harus ada semua angka itu termuat di dalamnya. Sehingga apa yang dinamakan tepi kelas? Tepi kelas bawah itu angka yang ada di sini dikurangi setengah. Jadi 29,5. 40 kurangi setengah, 39,5. 50 kurangi setengah, berapa? Nih, 60 kurangi setengah, 70 kurangi setengah, dan seterusnya. Nah, kalau tepi atas berarti ditambah setengah, ya, 39,5. Ditambah setengah lagi, 49,5. Nah, karena setengah tadi dapat dari mana? Yaitu misalnya 39 sampai 40 ada satu interval dibagi dua. Setengahnya ikut kelas atasnya, yang setengahnya ikut kelas di bawahnya gitu. Jadi ini dari ujung ke ujung. Jadi ini berpadu gitu ya. Nah, ini namanya histogram, bentuknya seperti ini. Silakan kamu nanti dicoba pakai Nah, berikutnya itu tadi histogram sudah. Berikutnya adalah poligon frekuensi. Nih, poligon frekuensi. Kalau tadi yang ditulis adalah tepi kelasnya, kalau poligon itu adalah titik tengahnya. Ya, poligon ini seperti kita membuat daftar pada diagram garis ya, sama. Pada diagram garis sama. Cuman angka yang ditulis di sini adalah nilai ini. Nilai-nilai ini adalah karena ini daftar distribusi kelompok, jadi nilainya adalah nilai tengah. Bagaimana membuat nilai tengah? Coba perhatikan. Nih, 30 sampai 39. Berapa titik tengahnya? Kalau kita punya nih 1 sampai 9, itu tengah-tengahnya berapa? Caranya berapa? Coba. Ya. Jadi 1 tambah 9 dibagi 2. Nah, ini 5 ya. Jadi jangan salah. Nah, sekarang titik tengah-tengahnya 30 tambah 39 dibagi 2. 34,5. 40 tambah 49 bagi 2. Nah, ini kalau sudah dapat tinggal ditambah 10 kan tadi panjang kelasnya 10 ya. Panjang kelas 10. Boleh ini langsung ditambahkan. Seperti itu, ini namanya poligon frekuensi. Berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Jadi ini satu ya. Jadi OGIF ini didapat dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua macam. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini data aslinya tadi. Bagaimana kurang dari? Jadi kita buat tabelnya seperti ini. Nilai dan frekuensi. Nah, untuk kurang dari yang kita tuliskan di nilai itu adalah tepi ya, tepi atas. Kurang dari tepi atas. Jadi tepi atasnya yang mana? Nah, ini. Itu batasnya, tepinya berarti tambah 5 tadi kan, tambah 0,5 ya, jadi 39,5 dan 49,5. Kurang dari, ini kurang bagus ya, sebentar.
Ya, ini jadi kurang dari 39,5 kurang dari sama dengan 49,5. Jadi tepi atas ya kalau kurang dari ya. Nah, dan seterusnya. Kurang dari 59,5. Nah, frekuensinya berapa? Kurang dari 39,5. Ada berapa yang kurang dari 39,5? Ayo. Ya, 2. Kemudian kurang dari 49,2. Ayo, ada berapa? Ya, 6. Berarti 2 sama 4 kan? Semua ada kurang dari 49,5. Kurang dari 59,5. Ada berapa jadinya? 14 ya. Dan seterusnya kamu buat sampai bawah, sampai terakhir kurang dari 89,5. Ini adalah daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang lebih dari silakan kamu buat ya, berarti tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti kita memakainya adalah lebih dari tepi bawahnya. Jadi lebih dari pertama berapa? 29,5. Jadi lebih dari, kalau tanda kurang begitu, sekarang lebih dari berarti pertama adalah salah nulis 29,5 dan seterusnya. Terakhir adalah lebih dari 79,5 terakhirnya ya. Kamu buat berikutnya. Astagfirullahaladzim. Nah, berikut adalah kita cara menggambarnya sama dengan menggambar garis, diagram garis tadi ya. Jadi kita buat ini oke positif. Itu nilainya adalah ini tadi tepi atas ya. Tepi atas kelas, jadi ini tepi atas angkanya. Kalau okif positif atau frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya. Frekuensinya naik semua, jadi selalu bertambah ya, sampai terakhir adalah frekuensi terakhirnya semuanya. Nih, jangan lupa judulnya, ini judulnya diganti sesuai dengan judulnya. Kemudian apa lagi? Nah, ini x-aksisnya atau labelnya ini diganti apa? Nilai. Kemudian y-nya juga diganti, ini adalah frekuensi. Nah, terus okif positif tetap ditulis ya, okif positif. Kemudian ini judulnya diganti. Misalnya apa tadi? Nilai ya, nilai matematika. Nah, dan seterusnya. Jadi harus jelas ya. Seperti ini adalah frekuensi, daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya okif namanya positif. Nah, kamu berikutnya silakan dibuat frekuensi daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari berarti angkanya tepi bawah, nilainya di tepi bawah ya. Tepi bawah itu contohnya berapa tadi yang pertama? 29,5. Kemudian 39,5 dan seterusnya ya, itu namanya tepi bawah kelas. Kemudian frekuensinya pasti menurun dari paling tinggi, berarti lebih dari itu totalnya 30 dan seterusnya sampai ke bawah ya, sehingga gambarnya nanti namanya okif negatif. Nah, silakan dikerjakan untuk okif negatifnya dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Jadi dilengkapi catatannya ya, nanti suatu saat akan dilihat ya catatannya, urutannya, materinya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini latihan soalnya, silakan nanti dikerjakan untuk 1 minggu ya, tidak sekarang, 1 minggu ke depan akan kita bahas. Untuk ini nomor 1-nya ya, kemudian ini nomor 2-nya. Jadi 2 nomor, silakan diisi untuk memperdalam materi ini ya. Silakan nanti 1 minggu ke depan ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak salahnya, mohon maaf ya. Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.